Pemirsa, setelah Bang Kumis bergeser dari proyek pembangunan rumah sakit yang hari ini memang sedang dibersihkan oleh Satpol PP, dan nampak di belakang Bang Kumis ini masih tetap ada di Pasar Labuan. Satu pemandangan yang ironis. Di sana ada beberapa toko emas, tapi di depannya nampak jelas tumpukan sampah yang memang hari ini sedang dibersihkan. Pertanyaannya, bagi pengelola sampah di Pasar Labuan, apakah tidak ada tempat yang layak untuk sampah? Karena ada di depan toko emas, bahkan di jalan warga membuang sampah ini. Nanti bagaimana penelusuran channel Bang Kumis berbagi soal sampah Pasar Labuan akan saya tanyakan nanti ke para petugas yang memang hari ini sedang membersihkan sampah. Inilah para pejuang kebersihan. Dari pagi sudah membersihkan sampah-sampah yang memang berurakan di Pasar Labuan. Seperti inilah para pejuang kebersihan. Nah ini, Akang, selamat pagi Kang. Ya, pagi. Bisa perkenalkan Kang? Ya. Siapa Kang? Toing. Petugas di kebersihan apa Kang? Ya, betul, di sini di pasar, untuk wilayah pasar. Ini Akang dari PT mana? PT SPK SPK kantornya di mana Bang? di Ciwandan, Cilegon. Ciwandan, Cilegon. Berarti di Kepuh ya. Berarti Ya. Akang ini adalah salah satu karyawan dari PT SPK juga ya bagiannya. betul. Kang, pertanyaannya, menurut Akang nih, sampah-sampah ditaruh di jalan ini layak nggak sih Kang? Ngomong layak enggak layak lah, masa sampah disimpan di jalan. Nah, Ya. untuk menurut Akang nih, ini kan setiap hari Bang Kumis lihat lewat sini numpuk di sini. Ya. Apakah nggak ada solusi dari pengelola sampah sendiri Kang? Ya. Enggak ada mungkin. Enggak ada kayak. Jadi gimana ya? Di TPA-nya juga penuh. Apalagi begini kan. Nah Kang, untuk kebersihan sendiri akan ngangkut sampah setiap hari atau gimana? Sehari untuk wilayah Labuan itu 2 kali, Pak. Di wilayah Pasar Labuan itu 2 kali, 2 truk. Kalau hari libur? Tetap dua kali, ya. Kang, harapan kepada pemerintah daerah, karena sampah ini tidak bisa ditangani sendiri Kang, agar Pasar Labuan ini bersih. Sama kesadaran dari masing-masing, dari masyarakat lah. Ini kebanyakan bukan dari pasar aja nih Pak, dari pemukiman juga banyak gitu. Ngirimnya jam 3 malam, kadang-kadang jam subuh gitu. Jadi nggak karuan sini. Tentang penanganan sampah Pak? Ini ada Pak Kabin Perdagangan, Pak Johannes. Mungkin ada masukan yang lebih terintegrasi masalah sampah ini. Ya, terima kasih Bang Kumis terkait pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Pasar Labuan. Memang setahu kami pengelolaannya sudah dipihak tigakan, dari tadinya oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dipihak tigakan. Nah, kami harapkan dan masukan kepada teman-teman pihak ketiga yang melakukan pengelolaan sampah di Pasar Labuan ini untuk bisa melakukan pengambilan sampah lebih waktunya lebih apa ya, jangan terlalu lama. Artinya karena posisinya sekarang si kontainer boxnya itu kan disimpan di pinggir jalan. Kalau terlalu lama itu nanti menumpuk. Akhirnya ya bukan hanya saja teman-teman di pasar yang membuang sampah, tapi kadang-kadang masyarakat juga ada yang membuang di sana. Jadi kami harapkan lebih intensif lagi waktu dalam pengambilan sampah tersebut, sehingga tidak ada sampah menumpuk di pinggir-pinggir jalan yang membuat ya tadi bau, kemudian kotor, belum lagi ada lalat dan sebagainya. Jadi kami harapkan kerjasamanya, bantuan juga dari teman-teman RH untuk memberikan masukan kepada pihak ketiga dalam rangka pengelolaan sampah di setiap pasar ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Selamat pagi Kang. Selamat pagi. Perkenalkan nama Saya Ade, pekerjaan pedagang di Pasar Labuan ya. Pasar Labuan. Kang, sejak kapan dagang di Pasar Labuan? Kurang lebih udah hampir 5 tahun atau 7 tahun. 5 tahun, berarti tahu perkembangan tentang Pasar Labuan. Nah, Kang, konon baru saja Bang Kumis dapat informasi ada rencana penertiban untuk para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Labuan. Tanggapan Akang gimana Kang?
Ya, sementara ini saya masih mempertahankan usaha saya di sini. Dan dikarenakan kan belum ada penempatan yang lebih baik buat pedagang. Adapun ada penempatan yang lebih baik mau dimanapun saya siap untuk berdagang. Yang penting ada penempatannya yang baik. Nah, bicara tempat Kang, Ya, menurut Akang sebagai pedagang kaki lima nih, yang cocok di mana sih Kang untuk para pedagang untuk di Pasar Labuan ini? kalau saya pribadi sih sebagai pedagang kaki lima maupun di atas di lantai 2 plaza juga nggak apa-apa. Yang penting tempatnya itu harus layak buat pedagang. Oke Kang, makasih ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan Ibu, siapa Bu? Nama siapa Bu? Nama saya Ibu Oo. Bu, Ibu kan udah patuh nih dagang di atas ya sesuai Ya. dengan instruksi Bupati ya. Ya, Gimana Bu menurut Ibu sekarang posisinya dagang di sini? dagang sini sangat menyedihkan sekali, sepi. Bukan sepi karena ini istilahnya karena di bawah masih banyak yang jualan, istilahnya. Di bawah sudah tidak ada, baru naik ke atas. Nah, harapan Ibu nih sebagai pedagang yang patuh gitu kan, dengan adanya para pedagang yang di bawah, harapannya apa Bu? Ya, semua juga harapannya pengen semua jualan ramai. Tapi kalau karena saya berjualannya di sini, istilahnya di sini tidak ada teman yang berjualan lagi, otomatis di sini mati jualannya. Nah terus Karena banyak yang di bawah. berarti di belakang pada kosong Bu ya? Kosong semua. Hanya di sini tinggal beberapa orang saja yang patuh terhadap aturan. Ya, saya Rinto, Kepala UPT Pasar Kabupaten Pandeglang. Nah berarti tugasnya di Labuan Pak ya? Saya tugasnya di seluruh Pandeglang. Oke Pak, nah ini bicara Labuan Pak, karena hari ini pun saya lihat masih ada beberapa pedagang kaki lima nih yang memang dulu oleh Ibu Irna sendiri kan sudah direlokasi, tapi nampak hari ini faktanya itu semakin penuh di lokasi jalan itu gimana Pak? Ya, terima kasih Bang Kumis. Jadi kita memang sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk para pedagang di Jalan Sudirman ini di Labuan. Jadi kita sudah menyiapkan dua lokasi untuk penempatan PKL di Jalan Sudirman Labuan. Pertama yang di shelter tsunami, ada satu lagi di Plaza Labuan ini, di pasar Labuan. Nah Pak, pertanyaan gini Pak, banyak aduan dari para pedagang yang sudah ada di relokasi plaza ini merasa keberatan Pak, karena dulu dia nurut, tapi fakta sekarang kan bermunculan pedagang-pedagang baru di itu gimana Pak nanti Pak? Kita secara persuasif karena tupoksi kita hanya menyediakan sarana dan prasarana, kita menghimbau pada para pedagang yang di emperan jalan, di pinggir Jalan Sudirman untuk yang sudah terdaftar untuk mengisi di pasar Plaza Labuan ini. Dan memang ternyata banyak kawan-kawan PKL yang masih berjualan di bawah. Memang ini tugas yang sangat berat, tidak hanya untuk UPT Pasar, Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri. Ini kita butuh kolaborasi dari OPD-OPD yang lain, dari kecamatan yang punya penegak perda dan mungkin Satpol PP di kabupaten. Pak, satu pertanyaan lagi Pak, mungkin ini di luar kewenangan Bapak, tapi karena adanya di kawasan pasar, penanganan masalah sampah Pak, karena benar-benar tidak indah dipandang pasar Labuan, wajahnya ditumpukin sampah-sampah seperti itu sebenarnya gimana sih Pak? Ya ini dilema juga ya, kita sampah merupakan momok juga bagi kita semua. Kita harusnya mengelola sampah dengan baik, membuang dan menyediakan tempat sampah yang cukup mumpuni. Memang di Jalan Sudirman ini
belum ada, kalau kita lihat belum ada tempat sampah sementara. Memang harus disediakan beberapa titik. Jadi tidak di pinggir jalan kontainer ini ditempatkan. Halo guys, Bang Kumis mau mereview nih guys, pedagang yang di plaza guys. Halo guys. Halo guys. Nih. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.